bacakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Baik, shalom semua. Sekali lagi shalom. Sama-sama bilang merdeka. Lebih keras lagi, merdeka. 1, 2, 3. Lebih keras lagi, merdeka. Saudara, kita akan bicara tentang tema di 17 Agustus ini adalah merdeka dari penjara. Sudah banyak orang bicara tentang merdeka dari dosa, dan saya pikir saya memilih berbeda. Pagi hari ini saya bicara tentang merdeka dari penjara. Tidak ada kata. Sekali lagi, merdeka dari penjara. Saya tanya saudara-saudara, di penjara tidak? Tidak. Tapi tahukah Anda bahwa kita sebenarnya banyak kali berada di penjara? Nah, mari kita baca Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40, Bapak Ibu Saudara. Bisa Bapak Ibu perhatikan di sini Kisah Para Rasul, kita bangkit berdiri. Pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-40. Saudara dengar baik-baik. Saudara dengar baik-baik. Sebelum kita membaca ayat ini, saudara, saya tulis di sini bahwa hari ini kita merayakan yang namanya Hari Kemerdekaan. Tapi kalau kita mau jujur, banyak orang yang belum merdeka atau banyak yang tidak merdeka. Saya berharap saudara tetap fokusnya ke sini. Tapi di dalam hati masih terpenjara. Ada yang terpenjara oleh rasa takut. Ada yang terpenjara karena persoalan, ada yang terpenjara oleh masa lalu, dan ada yang terpenjara oleh kemarahan, kepahitan, dosa atau kebiasaan buruk. Semua adalah penjara di dalam diri kita. Itu sebabnya nanti kita akan belajar dari kisah Paulus dan Silas mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati hanya datang dari Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara, demikian tadi saya sudah sampaikan, dan mari kita perhatikan pasal 16 dari Kisah Para Rasul ayat 19. Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Saya lompat pada ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, ini maksudnya para petenung ya, kayak kita sekarang ini para dukun, orang-orang yang atau swanggi ya. Lalu begini saudara, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Ayat 20, setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, dia katakan begini, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Perhatikan ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat, saudara. Ayat 25-26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga apa? Sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, silakan dulu kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Jadi ada cerita di dalam Kisah Para Rasul bahwa Paulus dan Silas sedang mengabarkan Injil, dan dalam mengabarkan Injil itu orang-orang tidak suka dengan Silas dan Paulus, dan akhirnya mereka memasukkan mereka berdua ke penjara. Yang menarik adalah tadi ditutup dengan kalimat ini bahwa pada akhirnya saudara, belenggu itu terlepas, yang saya sebut sebagai merdeka. Merdeka dari penjara. Tadi saya bilang kita tidak ada dalam penjara, tapi kita selalu berada di dalam situasi penjara. Kemarahan kita bisa menjadi penjara bagi kita. Kekecewaan bisa menjadi penjara bagi kita. Apapun dalam hidup kita bisa menjadi penjara yang tidak bisa memerdekakan kita. Nah, karena itu saya coba bawa langsung pada kita. Apa yang saya maksud dengan merdeka dari penjara? Pertama, saudara,
Orang yang merdeka, jadi kita akan membahas tentang orang merdeka dan orang yang tidak merdeka. Orang yang sedang dijajah, orang yang sedang ditawan, orang yang sedang dipenjara. Nah, karena itu saya mulai dengan poin pertama. Orang yang merdeka, perhatikan ini. Kalau saudara bilang saudara merdeka, perhatikan apakah kita merdeka. Saya tanya saudara, apakah saudara merdeka? Dalam konteks Indonesia, merdeka sudah 80 tahun. Tetapi Indonesia sebenarnya masih ada dalam jajahan. Saya kasih contoh. Gereja, ke orang Kristen. Mau bikin gereja saja, itu sulitnya minta ampun. Ada aturan begitu banyak, saya tidak larang aturannya. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang berpenyakit. Orang-orang intoleran yang dia sendiri tidak mau ada gereja di situ. Ya, saudara lihat ada video di mana ada rumah doa dihancurkan. Ya, bagi saya Indonesia belum merdeka dari sisi lain. Dari sisi yang lain, yaitu Indonesia belum bebas merdeka dari hal orang beribadah kepada Tuhan. Padahal pasal 29 Undang-Undang Dasar jelas setiap orang berhak, ya toh, memilih agama dan keyakinan dan beribadah kepada Tuhan mereka masing-masing. Itu jelas pasal 29. Tapi kita belum merdeka. Nah, saya tidak akan bahas merdeka Indonesia. Saya sedang berbicara tentang kemerdekaan yang bebas dari penjara. Apa itu penjara? Nanti kita bahas hari ini. Saudara-saudara, orang merdeka akan tetap bebas berdoa, menyembah Tuhan di tengah situasi apapun. Kita ini sebenarnya masih di penjara. Perhatikan, kita masih di penjara. Perhatikan, biasanya kita itu kenapa sulit menyembah? Kenapa ada orang sulit berdoa? Baru doa sedikit ngantuk, baru doa sedikit tertidur. Itu namanya penjara. Kita rasa beban terlalu banyak, sehingga kadang-kadang kita punya hati menyembah dan berdoa itu dipengaruhi situasi. Saya tanya Bapak Ibu, ini situasi dalam keadaan apa nih konteksnya? Aku tidak tahu, baru baca habis tidak tahu. Ini konteksnya dalam konteks apa ini? Iya, di penjara karena apa? Karena memberitakan Injil. Jadi bayangkan, dalam catatan ayat 25-26, mereka bilang begini, tetapi kira-kira tengah malam, orang, kalau yang namanya merdeka, mau tengah malam, mau hampir siang, mau pagi, dia pasti menyembah Tuhan. Tapi orang kalau sudah dijajah itu, jangankan menyembah pagi jam 4. Jam 9 juga kadang-kadang saya perhatikan dari mimbar. Masih yang di penjara. Orang ada menyembah, ya Tuhan Allah dahsyat. Dia ada. Saya anggap saudara di penjara. Ini Alkitab bilang, tengah malam. Bikin apa tengah malam? Jalan-jalan kok? Tidak. Kata Alkitab, tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyembah. Jadi tengah malam, karena orang merdeka itu tidak pernah peduli dengan waktu kapan dia menyembah, waktu kapan dia berdoa. Yang menarik, dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain. Saya tanya Bapak Ibu, biasa orang bilang begini, orang itu memuji Tuhan gampang kalau uang banyak, kalau dompet penuh, kalau segala sesuatu terasa sehat, kalau uang di rekening banyak, itu gampang. Orang bilang Tuhan baik. Tapi tahukah Anda yang paling sulit orang menyembah ketika dia ada dalam persoalan? Dan disinilah letak kita merdeka atau tidak. Coba cek kita semua. Kita ini mau menyembah, kita mau berdoa, kalau semuanya baik-baik saja. Padahal dikatakan mereka ada dalam penjara. Perhatikan. Mereka menyembah itu dengan orang-orang hukuman lain. Artinya begini, walaupun dihukum, kalau saudara jadi Paulus, itu tidak adil. Karena mereka ini tidak salah, tapi dimasukkan dalam penjara. Tapi saudara lihat, mereka merdeka untuk menyembah Tuhan. Saya tidak mau dengar ada jemaat bilang, Bapak, beta sebenarnya rajin mau ibadah menyembah Tuhan. Kok beta masalah tidak selesai-selesai. Anda sedang ada dalam penjara. Anda belum merdeka.
Kadang-kadang kita memuji Tuhan ini, saya minta maaf, kita ini gereja aliran karismatik Pentakosta yang kalau memuji Tuhan itu tidak kayak robot. Tidak ada kata. Saya pikir kita ini kadang-kadang seperti orang di penjara. Orang nyanyi bangkit, sukan nama Yesus. Bangkit, sukan nama Yesus. Hai. Saya pikir Anda sedang di penjara. Saudara coba kalau saudara mau belajar tentang memuji Tuhan, saya selalu andalkan pergi ke pesta. Secu, selalu maju. Aduh ini abang mau. Semua itu langsung bergerak kaki. Ada amin. Di sini subang diserukan nama Yesus, itu keyboard semua terlepas, dia pun kabel semua basuh sampai sebegini juga. Kita tetap di penjara. Tidak ada kata amin. Di sini semua bebas merdeka, kasih tepuk tangan itu Tuhan. Saudara lihat baik-baik. Jadi kalau saudara bilang saudara merdeka, perhatikan waktu saudara menyembah Tuhan. Apakah kita dipengaruhi situasi? Kadang-kadang kita dipengaruhi situasi. Penyembahan kita menjadi luar biasa kalau situasinya baik-baik saja. Padahal orang merdeka bukan begitu. Orang merdeka yang dari penjara adalah orang yang bebas menyembah sekalipun kondisinya berada dalam situasi, dalam tanda kutip, situasi penjara. Amin. Amin. Lihat kalau ada berkat Tuhan, dia pun cara tepuk tangan beda. Dia melebihi itu apa? Mat atau apa namanya? Temponya musik lebih dia. Tempo begini tak tuk tak deh. Tapi coba lihat kalau dia sudah ada masalah. Dia lebih lambat dari tempo. Tutak tuh deh. Anda dalam penjara. Saya belajar dari Paulus, lalu saudara dengar baik-baik. Orang yang merdeka, dengar baik-baik, adalah orang yang bebas menyembah Tuhan. Siapa yang orang-orang dalam Alkitab yang bebas menyembah Tuhan? Sekalipun situasi dalam tanda kutip tidak enak, ada dalam penjara. Satu, Ayub. Ayub itu punya situasi tidak enak. Anak mati, harta habis. Tapi perhatikan apakah dia berhenti menyembah Tuhan? Tidak, dia merdeka dalam menyembah Tuhan. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil, terpuji nama Tuhan. Paulus dan Silas bebas memuji Tuhan. Siapa lagi? Sadrak, Mesak dan Abednego dalam kitab Daniel pasal 2, pasal 3. Mereka dilempar ke dalam api. Dan Alkitab mengatakan, kamu harus berhenti menyembah Allahmu, menyembah patung Nebukadnezar. Tapi apakah mereka berhenti? Tidak. Kadang-kadang kita menyembah, tapi kalau gigi sudah lalu sakit, kita lalu saya tidak bisa menyembah. Itu baru gigi sakit, belum kanker. Tapi Paulus ajar kita orang yang merdeka itu tahu omong dengan dosa terlalu tinggi, terlalu luar biasa. Kita mulai dari sederhana. Perhatikan ketika kamu menyembah, apakah kamu menyembah dengan bebas merdeka, atau saudara seperti sedang diikat. Amin. Ngomong haleluya saja. Orang bilang haleluya. Amin. Saudara sumbing kan? Saya selalu dengar, saya kasihan kadang-kadang sendiri dan sudah latihan dari Jumat di Sabtu sampai Minggu masih sempat latihan datang lagi. Haleluya. Amin. Rasanya itu seperti ada rantai di mulut saudara. Ada orang rantainya di tangan. Orang seperti itu. Jadi saya Allah mengatakan apa? Kalau Tuhan tanya pada lu kenapa? Lu ada harta. Lebih-lebih lu pulang lu tidak berguna. Ada amin? Di penjara. Jadi kita ini rayakan merdeka sudah 80 tahun.
Tapi banyak kali kita tidak merdeka. Amin. Makanya tadi saya sensing semangat. Ini hari merdeka, bukan hari dijajah. Amin. Orang merdeka tidak dipengaruhi oleh apapun. Selalu mau menyembah karena dia merdeka. Amin. Dia merdeka. Yang menarik ayat 26 bilang begini. Akan tetapi, perhatikan, ketika saudara bebas menyembah, tanpa lihat kondisi saudara sedang baik-baik saja, atau sedang luar biasa. Perhatikan ayat 26. Ketika Anda menyembah dengan bebas, dengan merdeka, dengan jiwa yang bebas, tanpa diikat oleh roh apapun. Makanya saya suka kalau di persekutuan doa itu, kalau kasih doa, pasti doanya seperti ini. Bahkan di gereja juga sebenarnya. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan beri roh puji-pujian, bebaskan roh kami. Sudah doakan bebaskan juga dia pun roh, tidak bebas-bebas juga. Tapi dengar Bapak, ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Dimulai dari apa, saudara? Kenapa gempa bumi terjadi? Ini bicara kuasa Tuhan, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Kenapa Tuhan mau kita merdeka dalam menyembah Tuhan, merdeka dalam berdoa, tanpa lihat situasi? Karena begini, saudara, kita ini terbalik dari ayat ini. Kita mau ayat 26 terjadi dulu, baru kita mau merdeka. Padahal ayat 26 muncul setelah orang itu merdeka menyembah dan berdoa. Saudara mengerti tidak? Saya ulangi lagi. Kenapa orang itu malas menyembah? Karena orang berpikir ayat 26 harus terjadi dulu, yaitu gempa bumi, kuasa Tuhan bekerja, baru dia mau merdeka menyembah Tuhan. Terbalik. Waktu Anda merdeka, Anda bebas menyembah, sekalipun kondisimu lagi ada air mata, ada beban hidup, dengar. Waktu kau menyembah dengan bebas, 26 berkata, ada kuasa turun. Waktu kuasa turun itu Alkitab berkata, sendi-sendi penjara itu goyah. Kenapa penjara persoalan kita tetap kokoh? Kenapa beban hidup kita seolah-olah kokoh di depan kita dan kita tidak bisa mengubahnya? Karena kita balik, kita tidak bebas menyembah Allah pada situasi yang sulit. Padahal ketika Anda bebas merdeka di situ menyembah Allah tanpa lihat kondisi, dia bilang justru di situlah letak kuasa Tuhan turun. Saya tanya saudara-saudara punya penjara apa hari ini? Penjara pergumulan kah? Beban hidup kah? Mulailah menyembah Tuhan dengan merdeka. Maka bukan hanya itu, saudara. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Kenapa pintu-pintu persoalan, pintu pergumulan kita sulit dilepaskan? Padahal kita bilang, justru ketika mereka merdeka menyembah Tuhan, itu pintu terbuka, belenggu terlepas. Maaf, kenapa kita pulang sama dan datang sama, pulang sama? Karena kita tidak merasakan kuasa dalam pujian penyembahan. Kenapa kita tidak merasakan ada pujian penyembahan, ada kuasa? Karena tadi saya bilang, kita menyembah, kita berdoa karena situasi. Orang merdeka tidak akan kenal situasi. Dia akan tetap bebas memuji, memuliakan Tuhan. Kasih tepuk tangan meriah untuk itu. Jadi kalau saudara hanya putus pacar, langsung bilang, Bapak, beta izin berdiam diri. Kenapa? Aduh, beta ada putus, ya beta hati belum enak. Nah, ini orang belum merdeka. Tidak ada kata amin. Bapak kemarin pas mau menyembah, mau datang pelayanan, semangat Bapak. Wah, Bapak, Bapak panggil aku mengomel. Bapak hati karena mana kok? Anda belum merdeka. Yes. Aja amin 2 orang. Yang lain masih dijajah Tuhan. Jadi saudara mengerti ya? Kondisi tidak boleh membuat kita berhenti bersemangat menyembah Tuhan. Mau sakit, mau susah, mau senang, menyembah Tuhan. Itu bukti orang merdeka. Jadi gak usah omong merdeka dari dosa dulu, merdeka dari doa dulu, merdeka dari penyembahan dulu. Maka pintu itu akan terbuka.
Saya tidak sedang ajak bahwa kita cari mujizat di sini, tapi saya mau kasih tahu sederhana. Poin pertama, mereka yang bebas merdeka menyembah Tuhan dalam kondisi paling sulit, paling membuat air mata jatuh, namun mereka masih bersemangat. Mereka orang merdeka. Amin. Nah, tadi saya lihat ada yang ikat tali sini merah putih, ada yang tempel di sini. Saya pikir kenapa saya pun jemaat wajah berubah semua itu. Tempel di sini merah putih. Itu dikasih supaya kita punya semangat merdekanya kuat. Saudara tahu kalau zaman dahulu saya pun bapak, kita pun baik, kita pun nenek, orang itu yang kepejuang. Kodong saya omong merdeka kayak kita ini. Merdeka, merdeka, untuk merdeka, merdeka. Tidak ada. Semua waktu itu pejuang mereka begitu merindukan merdeka. Gembalamu merindukan engkau menyembah merdeka. Amin. Gembalamu merindukan saudara berdoa merdeka. Makanya di sini saya tidak, kadang-kadang saya selalu bilang begini kan di Jumat Agung, di doa puasa. Kadang-kadang saya bikin begini. Bagi saudara masih rasa hadirat Tuhan, masih mau berdoa, berdoa. Kadang saya amin, lalu kita buat. Kadang saya kasih kesempatan. Kenapa? Karena saya tidak mau, jangan sampai saya atur apa yang sedang Tuhan mau kerjakan dalam diri kita. Nah, sebentar juga begitu. Nanti jam 2 habis khotbah, umpama jam 2 habis khotbah, saya akan kasih tinggal, saudara mengalir saja. Nah, tidak, kita akan pulang. Tapi yang pertama, saudara mengerti ya? Saudara mengerti ya? Bebas menyembah Tuhan. Saudara-saudara, saya lihat di 17 Agustus ini, ada lagu yang sedang hits-hitsnya. Dan mereka pakai di 17 Agustus. Biasanya 17 tentara itu hormat, senjata maksudnya. Kaku semua. Tapi coba saudara nanti nonton live itu. Sekarang mereka tidak begitu lagi. Waduh, ini anak lo nampak. Kecil. Dulu kecil. Oh, pakai begitu. Kan begitu, betul. Jangan ketawa itu. Saudara nonton lagi. Mereka bikin ini 17 Agustus tidak jadi mati. Mereka betul. Dulu kecil. Nona. Dulu rambut kepang. Nona. Saudara, saya belajar beberapa hari tentang goyang mereka. Ada angka kaki kiri, angka kaki. Betul kan? Betul tidak? Jangan ketawa, ini serius. Betul ya? Ada yang keren. Saya suka. Nah, kan mereka begitu. Lompat 1, 2, 3. Saya ikut semua, Nah, saudara-saudara mereka 17 Agustus begitu. Tidak ada yang pegang senjata. Sampai dia pun senjata dia pakai. Lumbung tangan dari tadi itu di penjara. Belajar dari Juan. Juan itu kalau nyanyi serius. Juan itu. Apa itu? Saya suka Juan pun goyang. Saya datang 8 hari, saya datang hanya mau ketemu Juan. Kalau saya bisa tarik dia, saya bilang, datang kok aja, saya pun jemaat cara merdeka dari memuji Tuhan. Iya, saya lihat ada ibu-ibu bontang-bontang, kecil, nona. Begai, pas dia pun kata begaya dong. Kita ini song leader bilang, so angkat tangan, tidak. Kalau bisa mau angkat tangan, kenapa? Aduh, saya pikir Anda belum merdeka, belajar dari Juan. Juan itu baru muncul lagi, semua. Ini sudah datang kakak Tia, saudara-saudara, ada Tuhan di sini, ada amin. Saya pikir saudara ini di penjara. Amin. Tak bola balik, bayangkan dia bola balik itu orang di itu panggung, tak bola balik. Dan orang begitu riuh, begitu semangat. Apakah kita perlu undang Juan ubah di gereja kan? Saya berharap Juan dengar saya pengkhotbah, tapi maksud saya adalah kalau dengar ini kata Lia Adenona makin gagah, bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang 2,
Sekarang rambut merah-merah sambil dia pegang di rambut. Dulu 2, kepang 2. Oke, pakai gaya luar biasa. Saya kasih tahu saudara, menyembah Tuhan dengan luar biasa. Kata bola balik dia ade nona semakin menyala. Kakak hati susah, ade bikin kakak mete tidur malam bola balik. Randi lu begitu kan Randi? Saya berharap jangan ya. Saya tidak mau saudara bola balik hanya gara-gara itu kepang 2 itu. Sini ada yang kepang 2? Ada yang kepang 2? Lu dari mana? Dari Juan atau dari mana? Sudahlah, tapi kita tidak kembali pada firman Tuhan. Dengar. Jadi, saya ini mau kita begini. Kalau Juan bisa membakar orang, kita ini lebih, kita punya roh Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan lama-lama, 2, lalu kita akan berdua. 2 saja, langsung ada 2. Orang merdeka tidak akan melakukan sesuatu yang akan merugikan dirinya, apalagi orang lain. Ciri khas orang merdeka. Tadi saya tanya, sudah merdeka? Kita bilang amin. Saya setuju, kita harus bilang amin. Tapi dengar, tadi saya bilang, kalau saudara masih dipengaruhi situasi dalam berdoa, melayani Tuhan, mengiring Tuhan, Anda belum merdeka. Sekarang kita mulai tahu apakah poin 1 kita sudah merdeka atau tidak. Tapi yang kedua, kembali pada poin dulu, ya, Desti. Orang yang merdeka tidak akan melakukan sesuatu yang akan merugikan dirinya dan orang lain. Jadi kalau saudara masih melakukan sesuatu yang merugikan diri saudara, merugikan orang lain, Anda belum merdeka. Menurut catatan ini, apa yang saya baca, coba kita baca ayatnya. Bapak Ibu perhatikan. Pasal 16 ayat 27 dari Kisah Para Rasul. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, kan itu penjara pun sel-sel punya besi mulai goyang, betul ya? Mulai terlepas. Dan kalau saudara ada di situ, kira-kira kalau saudara jadi narapidananya, waktu lihat pintu penjara tertutup, kira-kira saudara duduk sambil begini, satu besi lagi, satu besi jatuh lagi, satu besi jatuh lagi, baru saudara lari. Ataukah karena saudara tahu bahwa pas besinya jatuh, lari? Saya sering nonton film-film mafia ya, orang-orang bar bikin film. Itu jangankan besinya oleh Tuhan dirobohkan, mereka itu gergaji, ada yang gali tanah dalam sampai berpuluh-puluh hari, bahkan ada tahun, supaya bisa tembus keluar. Nah sekarang, pintu sudah dibuka oleh Tuhan, tapi perhatikan ini cerita menarik. Saudara, saya baca dulu. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, dan melihat pintu-pintu penjara itu terbuka, artinya pintu ini mulai dimerdekakan, ia mengundus pedangnya hendak bunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, perhatikan, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih di sini. Ini menarik. Kenapa saya sebut poin kedua, orang merdeka adalah orang yang tidak akan, apa tadi saya bilang poin kedua? Tidak akan. Coba poin kedua supaya semua bisa baca, saudara. Poin kedua jelas, orang merdeka tidak akan melakukan sesuatu yang akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Kenapa saya ambil ini poin kedua? Begini, Paulus itu merdeka dalam memuji menyembah Tuhan walaupun kondisinya ada dalam situasi dalam tanda kutip penjara. Tapi yang kedua yang membuat Paulus ini menjadi orang merdeka, karena begini, itu kan secara manusiawi pintu sudah terbuka. Pintu kemerdekaan sudah terbuka. Pintu pembebasan sudah terbuka, betul ya? Tapi kok Paulus masih duduk di situ? Sampai ini yang kepala penjara ini bilang, angkat pedang mau bunuh diri. Paulus bilang, jangan, kami masih ada di sini. Kami tidak lari kemana-mana. Pertanyaan saya, harusnya kan dia lari sebagai tanda orang bebas, orang merdeka. Tapi justru sebaliknya saya memilih poin kedua ini. Orang merdeka tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan dirinya dengan orang lain. Saudara tahu, apa akibat kalau orang itu lari dari penjara? Paulus kalau dia lari, waktu ini kan Tuhan subuhkan ini.
Harusnya kan dia bilang, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang tutup. Ya kan? Maka dia lari harusnya. Tapi kenapa dia tunggu di situ? Karena saudara tahu, kalau seorang penjahat kelas kakap, kenapa saya sebut, Paulus disebut penjahat kelas kakap? Karena dia dimasukkan dalam penjara, dan kalau saudara baca dalam cerita tentang Paulus, Paulus itu dibenci banyak orang. Dan akhirnya dia mati di kepenggal kepalanya. Dalam konteks ini saya percaya, kalau sampai di mana saya tahu bahwa ini dia masukkan golongan penjahat. Tadi kan Alkitab bilang dia dikasih masuk bukan penjara yang paling muka, betul ya? Penjara yang di tengah, lalu itu penjara itu seperti dilindungi atau dijaga lagi. Berarti ini orang-orang bahaya. Walaupun dari sisi Kristen ini orang baik. Ini orang dianggap jahat, maka ditaruh dia betul-betul. Nah, bayangkan kalau ada orang jahat, dia lari, maka hukuman pertama akan tambah 2 kali lipat. Atau kemungkinan kalau dia masih lari, waktu itu ditombak kasih mati. Jadi resiko pertama tadi saya bilang, orang merdeka sadar kalau dia bertindak, dia akan bertindak pertama dia pikir dirinya. Apakah ini baik untuk saya atau justru ini akan memperburuk saya? Paulus sadar kalau dia lari justru nanti dia susah. Orang tambak, saudara tahu, kalau ada pencuri yang dia curi kita barang, ini hari ambil HP Oppo Ono maksudnya, yang A79. Lalu baru 2 hari kemudian kita bilang, siapa yang ambil ya? Tiba-tiba hilang iPhone 21. Ada iPhone 21 saya tidak tahu. Kira-kira saudara Puhati bilang begini, ini kalau beda apa dia cium dia. Atau saudara bilang ini kalau beda apa dia, begitu di penjara, misalnya begitu. Biasanya kalau orang itu sudah berulang kali, kita pasti ketemu marah, betul tidak? Paulus sadar kalau saya lari, itu dampaknya lebih buruk untuk saya. Saya kasih tahu saudara. Saudara dengar baik-baik, orang muda. Tanda bahwa engkau merdeka adalah satu, engkau akan pikir, setiap yang saya buat ini kira-kira baik untuk saya atau tidak. Kira-kira ini dampaknya baik untuk hari ini saya, baik untuk masa depan saya atau tidak. Itu tidak khas orang merdeka. Jadi kalau saudara sembrono dalam hidup saudara, saudara sedang dijajah oleh dunia. Contoh, saya harus bicara ini. Saudara yang saya selalu bilang mau tes tentara. Ya kan? Tes jadi peragawan atau peragawati. Atau apalagi yang nona-nona yang di atas pesawat itu namanya pramugari. Orang yang merdeka sadar, bukan hanya dia urus menyembah berdoa, tapi dia urus dia pun diri. Walaupun ada kesempatan untuk bebas. Sekarang itu kan begitu tuh. Sampai-sampai orang bilang, ini HAM, saya bebas, saya mau bikin apa saja, saya bebas. Makanya kalau saudara nonton, ada video, ada satu nona, satu terkenal di kampung. Maaf, lakukan video-video yang kurang terhormat sama seorang laki-laki. Tapi dia bilang, saya bebas. Saya mau bikin apa saja, saya bebas. Betul? Ada orang yang pakai celana pendek. Saya tidak tahu dia mau umpan singa kah, harimau kah. Bebas. Tapi dia tidak pikir bahwa, maaf, kadang-kadang mereka pakai baju yang tidak jelas. Dia pikir yang penting dapat cuan, dapat uang dari FB Pro. Tapi itu namanya Anda tidak hitung diri Anda sendiri. Orang merdeka tahu, kalau saya buat ini, apa yang terjadi dengan saya nanti. Yang kedua, orang yang merdeka bukan hanya pikir tentang apa yang akan terjadi dengan saya, buruk tidak, baik atau tidak, atau buruk. Dia pikir, Paulus pikir. Lalu yang kedua, kalau dia lari, kenapa kepala pasukan mau bunuh diri, saudara tahu? Karena kalau sampai Paulus tidak ditemukan, maka yang akan dibunuh adalah kepala pasukan. Berarti Paulus bertanggung jawab atas hidup dan kematian daripada kepala pasukan. Mengerti ya? Orang merdeka, tadi saya bilang, merdeka bukan bicara tentang penjara. Kan Paulus bisa lari. Tapi Paulus sadar, bukan itu merdekaku. Merdeka bukan aku bebas melakukan apapun yang menyakitiku dan menyakiti orang lain.
Bebas artinya saya bisa buat sesuatu yang terbaik untuk saya, dampaknya juga dialami orang-orang di sekeliling saya. Contoh, maaf ya kita bapak-bapak, kalau saudara hidup sembrono, pertama, saudara merusak diri saudara. Ayo saya minta maaf, misalnya kalau saudara mabuk, saudara merokok, waktu saudara sakit, saudara merusak diri saudara sendiri. Ada orang bilang, katanya perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Berarti lihat, tindakan Anda bukan hanya merusak Anda mempengaruhi, menghancurkan orang-orang di situ, anak cucumu. Waktu dia juga ikut-ikut sakit, dia punya masa depan hancur. Waktu dia tes, orang tes kesehatan, paru-parunya lubang misalnya. Saudara lihat ya, saya kasih contoh yang sederhana. Orang merdeka bukan sekedar bebas Anda lakukan apapun, tidak. Orang merdeka, orang yang pikir tentang dirinya dan orang lain. Saya tidak sedang marah, tapi saya kasih tahu saudara. Ini arti merdeka. Saya tadi ketika Tuhan buka, tolong kasih mic agak baik. Ketika saya sadar bahwa betul ya, orang merdeka itu begitu. Saudara tahu pahlawan kita, mulai dari Diponegoro, siapa lagi, Hasanuddin, banyak. Bayangkan kalau mereka hanya pikir diri mereka. Mereka tidak pikir kita yang hari ini akan enak-enak beribadah. Maka kita masih dijajah. Tapi mereka tidak pernah pikir mereka. Mereka pikir bagaimana nanti ke depan bangsa ini maju. Kita ada handphone yang kita bisa nonton enak-enak daripada zaman penjajahan. Sayangnya kita bilang kita ini orang Kristen yang sudah merdeka. Tapi kita sendiri belum merdeka. Cara tahunya sederhana, bahwa kita sendiri masih berada di penjara. Apa Ibu mengerti ya? Jadi bertindak hati-hati. Karena itu akan berdampak bagi dirimu. Kalau saudara sembarang di luar, gaya pacaran kita kacau balau. Gaya berhubungan, maksudnya gaya berteman kita sembarangan. Maka dengar baik-baik. Dampaknya adalah Anda, dampaknya sekeliling. Misalnya misalnya saya tidak sedang punya pikiran macam-macam terhadap saudara. Saya punya hati hanya mengasihi kita. Tadi saya bilang, ketika saudara mabuk, saudara kan kelihatannya saudara mabuk. Ini kan saya punya kebebasan. Saya mau mabuk kah, saya mau mati kah, itu terserah saya. Tapi tadi saya bilang, waktu saudara itu sakit, apa yang terjadi? Pertama, Anda bikin susah dirimu, karena saudara akan menderita. Saya sudah lihat kakak saya itu, ketika dia di akhir hidupnya, dari kecil, minum, dan ketika pembuluh darahnya pecah, betapa menderitanya dia. Tapi orang kedua yang menderita siapa? Anak-anak. Lihat, aduh bapak, beta masih mau dia, tapi dia soalnya ada. Saudara lihat, saudara bukan hanya bikin hancur hidup saudara, saudara bikin hancur anakmu. Yang tadi dia punya semangat, dia bilang, bapak saudara, buat dia siapa lagi yang mau dengar beta bawa omong, tidak ada. Dia hilang harap dari gara-gara saudara. Apa Ibu mengerti? Anak muda, maaf, saudara mau rokok tidak apa-apa, saudara mau madu, saya bilang ambil, tambah banyak lagi. Tapi jangan marah, kalau pertama kamu merusak dirimu, kamu penyakit. Kedua, kalau nanti kamu ditolak di sebuah instansi, hanya gara-gara kamu berperilaku begitu, siapa yang salah? Kamu. Lalu berdampaknya pada siapa? Orang tuamu yang pikir, Tuhan ini, biar kok dia sudah pekerja, dia kasih makan saya. Hanya karena saudara sakit-sakitan, apa yang terjadi? Orang tuamu tidak dipelihara, dia juga melarat sampai dia mati. Ngerti? Paulus itu kalau dia egois, dia lari. Tapi dia sadar, lari bukan karena penjara terluka. Justru ketika saya di sini, saya orang bebas. Orang bebas tidak akan melukai dirinya, atau tidak akan menghancurkan dirinya. Apalagi orang-orang yang di sekeliling yang dia cintai. Kasih tepuk tangan itu. Anak-anak muda, perempuan, dengar. Mamamu itu cari uang, bahkan mungkin saya ada beberapa orang tua hutang hanya supaya kamu pergi gaya pakai jeans, pakai laptop bagus.
Pakai apa lagi? Semua itu mereka hanya punya satu kerinduan agar kamu merdeka nanti ke depan, tidak lagi dipenjara seperti papamu yang memakan saja harus utang orang. Oh, tidak ada katamu. Ketika saya renung, saya bilang, Tuhan, bikin khotbah saya berbeda. Sudah banyak saya dengar di YouTube orang khotbah mengenai dosa. Ya, saya setuju, kita harus khotbah bebas dari dosa. Tapi yang paling penting, orang merdeka tidak akan mengecewakan dirinya dan orang lain. Coba kembali pada ayat itu. Saudara lihat ini bagus sekali saya ketika saya renung. Next itu ayat cepat-cepat. Saudara perhatikan bahwa dalam ayat 27, jadi ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu penjara terbuka, ia mengudus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang hukuman itu telah melarikan diri. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih di sini. Saya tanya saudara orang merdeka. Saudara orang merdeka, cek. Saudara berbuat selalu sembrono dalam hidup ini dan berdampak pada nama baikmu, kehancuran hidupmu, lalu kehancuran orang-orang di sekelilingmu, gereja, orang tua, keluarga. Anda bukan orang merdeka. Anda orang di penjara. Paulus itu kan masih duduk dalam penjara, tapi hatinya sudah terlepas dan merdeka. Lebih baik saudara ada di penjara, tapi jiwamu lepas, bebas. Halo, lepas, bebas, kan ada lagu dunia ini. Kita ini kelihatannya ada jalan-jalan terlepas, tidak ada yang tahan. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur di jiwa kita, seperti terikat. Kelihatan kita senyum, apa kabar, luar biasa. Dalam hati Tuhan, beban berat. Penjara. Tidak ada kata amin. Saya pun telinga gatal. Ada amin. Bukti adalah, nah sekarang saudara ngerti. Saya tanya, tidak usah jawab. Setelah saudara dengar poin kedua ini, kira-kira kita orang merdeka atau orang di penjara? Mungkin ada yang berkata, puji Tuhan, saya merdeka. Tapi mungkin satu dua orang kita berkata, Bapak saya sering sembrono dalam bertindak dalam hidup saya. Maka saya bukan orang merdeka. Kesempatan untuk kita sadar, hidup ini akan berakhir. Tapi hiduplah sebagai orang merdeka. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang terakhir lalu kita akan berdoa, saudara. Siapa orang merdeka itu? Oh, kita kembali dulu. Saya tadi lupa menjelaskan, saudara, ini singkat saja. Kembali ke ayat tadi. Kalau saudara baca di situ baik, saudara. Perhatikan ini, kalau orang merdeka itu lihat ini, dia tipenya. Perbedaan yang merdeka dan belum. Ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mengudus pedang hendak bunuh diri. Perhatikan, orang itu, saya mau tanya saudara, siapa yang di penjara dan siapa di luar penjara? Dalam konteks ini siapa yang di dalam penjara? Paulus. Siapa yang di luar penjara? Siapa? Paulus. Dengar baik-baik. Yang di luar itu siapa? Kepala pasukan. Jadi kalau saudara lihat, satu di dalam penjara bernama Paulus, satu kepala pasukan di luar penjara. Siapa yang di penjara sebenarnya? Secara kasat mata, Paulus. Tapi kenapa yang mau bunuh diri adalah kepala pasukan? Itu saya bilang. Paulus itu di dalam penjara, tapi jiwanya tidak di penjara. Dia bebas, dia menikmati. Dia malah senyum. Lu jangan bunuh diri. Saya masih ada di sini, mungkin sambil senyum. Beda dengan penjara putus asa. Lihat, orang yang gampang putus asa juga merupakan ciri khas orang yang tidak merdeka. Sedikit-sedikit putus asa. Putus asaku sedikit-sedikit. Jadi lihat, ini dia belum cek Paulus. Paulus lu masih ada kah? Bosmu masih ada di dalam? Belum tanya. Ambil pedang itu. Lihat, Paulus beda. Paulus bilang, tenang, saya masih di sini. Seolah-olah Paulus itu aman-aman. Beda, ini orang malah dalam keadaan bebas mau bunuh diri. Saya berharap saudara adalah orang merdeka. Orang merdeka, kondisi apapun, jangan
putus asa. Kita masih punya Tuhan yang bisa buka pintu-pintu jeruji besi itu. Dan saya percaya Tuhan punya ribuan cara membuka jalan. Kedua, saudara lihat ini. Bukan hanya yang hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kedua, orang yang tidak merdeka, orang yang dipenjara itu selalu pikirannya negatif. Dari mana saya tahu? Dia pikir orang sudah lari. Padahal kenyataannya orang masih di situ. Saudara lihat ini. Orang yang tidak merdeka, ada penjara yang kedua. Kalau penjara pertama putus asa, maka penjara yang kedua yang tak terlihat oleh mata kita adalah penjara negatif tinggi. Lihat orang baru pakai sepatu bilang, terlalu bergaya sekali. Besok ini orang pakai apa adanya bilang, sampai ke sana ada uang. Nah, negatif. Besok lagi dia pakai yang agak lobang-lobang. Manusia terlalu miskin di dunia. Semua dilihat negatif. Amin. Orang tua didik saudara, marah saudara, orang tua ini jahat. Jangan negatif dulu. Orang tua mendidik saudara untuk jadi orang yang lebih baik. Tidak ada kata amin. Orang merdeka tidak akan selalu berpikiran negatif. Berhati-hati penting, tapi berpikiran negatif itu tidak boleh. Amin. Amin. Sedikit-sedikit dia tegur mereka. Sedikit-sedikit dia tegur. Negatif itu buang. Amin. Orang, maaf, kadang-kadang kita ya, termasuk saya. Orang tidak baik dengan kita bilang, itu manusia memang manusia tidak benar. Orang baik dengan kita bilang, tahu dia ada maafan. Tahu hujan amin, tidak disibah di saya. Kayaknya hanya saya yang khotbah yang mengakui saya salah di situ. Coba lihat 28. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Lihat orang merdeka di penjara, tapi jiwa dan hatinya tidak penjara. Dengan tegas, saya masih di sini. Tahu usah lu terlalu bikin label-label bunuh diri. Saya masih di sini. Dengar baik-baik, orang merdeka tahu kapan dia harus bertindak dan kapan dia tahu ada pengharapan di dalam Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Yang terakhir kita akan tutup dalam doa. Tapi perhatikan tadi saya sudah bilang, orang yang merdeka akan selalu rindu menjangkau orang yang lain. Atau saya sebut di sini, orang yang merdeka akan selalu rindu menjangkau yang masih terikat, yang masih terpenjara, yang rindu melayani Tuhan. Dari mana ayatnya Bapak Gembala? Dari ini. Di dalam penjara, tapi hatinya sudah melayani. Beda dengan kepala pasukan di luar bebas, tapi hatinya tidak pernah pikir orang-orang yang ada di dalam. Saudara lihat waktu dia dengar Paulus kayaknya sudah lari dengan orang-orang, yang dia pikir adalah dirinya. Makanya dia mau bunuh diri. Paulus beda. Lewat kesempatan itu sebagai orang merdeka dia bilang, ini kesempatan saya jangkau ini kepala pasukan. Lihat, orang merdeka adalah orang yang tidak hanya pikir dia pun diri, tapi pikir bagaimana orang diselamatkan Tuhan. Saya tutup ini supaya saudara mengerti. Jadi nanti Bapak Ibu jangan jadi bilang kita orang merdeka cepat-cepat. Kepala penjara maksud saya bukan kepala pasukan. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah dia di depan Paulus dan Silas. 30, perhatikan. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Lihat, Paulus kalau lari, tadi saya bilang dampaknya dia dibunuh, orang kepala penjara dibunuh. Tapi karena dia sadar dia orang merdeka hatinya adalah hati untuk Tuhan, hati melayani, maka dia tunggu di situ. Untuk apa? Dia tidak pikir egois tentang dirinya, dia pikir bagaimana kepala penjara ini akhirnya serahkan diri pada Tuhan. Dan saudara perhatikan ini bagus sekali. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku berbuat supaya aku selamat?
Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Saya baca ini, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Dalam hidup saya, kenapa kadang-kadang kita tidak bisa menyembah Tuhan? Karena kita dikondisikan oleh keadaan. Kedua, karena kita tidak berpikir panjang apa yang akan terjadi dalam diri kita dan orang lain. Tapi yang terakhir, kita lupa kenapa Tuhan izinkan kita berada di penjara. Supaya kita yang sudah merasakan kemerdekaan itulah yang bisa memerdekakan mereka yang ada dalam penjara secara jiwa dan roh. Jadi Bapak Ibu Saudara sebagai hamba Tuhan, saya harus jujur ya, selalu dalam doa-doa saya di Jumat itu adalah jiwa-jiwa Tuhan. Karena orang merdeka, dia tidak pikir dia sendiri, dia pikir orang lain. Saya selalu ajar istri saya, tolong ya, kalau dia hanya sekedar sakit, mungkin saya bisa tunda untuk pergi mendoakan atau mengunjungi. Tapi kalau ada orang yang kritis, saya rela untuk pergi lari cepat supaya orang itu diselamatkan Tuhan. Ada satu keluarga di kota ini, keluarga ini terkenal karena mereka punya bapak itu salah satu nama pahlawan yang tertera di kota ini. Saya tidak akan sebut. Adiknya itu ya, itu kehidupan tadi, itu kehidupan tidak merdeka itu, dia lakukan apa saja sembrono, akhirnya penyakit dan dia dalam keadaan ditinggal sendiri. Sekarang sudah mau mati. Maka dia telepon saya, Pak Pendeta, Pak Gembala, dia bukan jemaat saya. Bisakah Bapak datang karena saya lihat kondisinya dia mau mati. Saya bilang, saya pergi. Saya starter mobil saya dari Oibah itu kencang sekali sampai Sikumana. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau dia binasa. Saya mau berdoa dia terakhir. Dan saudara-saudara, saya sampai, saya tidak buang-buang waktu, saya langsung pergi. Saya bilang, kita tidak usah omong banyak. Saya bisik telinganya. Saya tahu Anda mungkin koma, tapi Anda masih dengar suara saya. Saya berdoa supaya kamu minta ampun sama Tuhan. Kamu harus diselamatkan Tuhan. Dan setelah saya berdoa, beberapa jam kemudian dia meninggal. Selesai. Dengar, orang merdeka adalah orang yang pikir keselamatan orang lain. Makanya saya kasih minta maaf ya jemaat ya. Saya senang kalau kita rajin beribadah. Tapi saya selalu ajak, tolong lihat temanmu. Kalau dia hidup sembrono bilang, kakak, ada waktu pergi ke kami pun kaum muda. Ada waktu pergi ke kami pun gereja. Mungkin dengar firman Tuhan. Tuhan bisa tolong kakak. Kita sedang menjadi orang merdeka. Tapi kalau tidak, kita seperti penjaga penjara itu. Kelihatan di luar bebas. Tapi hati kita tidak merdeka. Orang yang hatinya merdeka selalu pikir hatinya Tuhan. Dan hati Tuhan hanya satu. Menjangkau orang-orang yang terhilang. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Kita bukan orang sempurna. Tapi kita dipakai menjadi alat dan sarana Tuhan. Saya jadi seorang pendeta, ini Bapak Ibu tahu. Ini gara-gara orang persekutuan doa. Mereka datang ke rumah saya. Ada satu nona. Datang ke rumah saya, kakak. Kebaktian. Gimana persekutuan doa? Saya paling jengkel persekutuan doa. Karena saya anggap persekutuan doa itu setan yang ada di situ. Karena dulu kita anggap itu ajaran sesat. Jadi saya bilang, saya tidak pergi. Dia datang lagi minggu depan. Kakak, ayo ke persekutuan doa. Tidak. Saya tidak mau. Dia datang lagi, datang terus. Satu waktu dia datang, saya bilang, tunggu di situ. Saya mandi. Padahal saya tidak mandi. Saya lihat dia dari kamar mandi. Kapan kok dia bosan, dia pulang. Tapi orang itu tetap duduk di situ. Tunggu di situ. Lalu saya bilang, hai, saya sudah jengkel. Akhirnya saya mandi. Saya bilang dalam hati, sudah ikut info mau. Pergi itu hari terakhir, pertama dan terakhir. Itu janji saya di hati. Ternyata itu bukan pertama dan terakhir saya di persekutuan. Pertama dan terakhir saya mulai mengiring Tuhan di situ. Sampai saya jadi pendeta. Ada orang-orang merdeka yang sudah dimerdeka. Saya tanya saudara, menurut saudara siapa yang bisa lepas orang yang terikat? Siapa yang bisa lepas? Ada orang kan terikat. Siapa yang bisa lepas mereka? Orang yang sudah terlepas dari talinya. Kalau Anda bilang Anda sudah merdeka dari dosa, Anda sudah merdeka dari Tuhan, buktinya apa? Buktinya adalah Anda sudah terlepas. Pergi buka orang pun tali. Saya tidak marah. Saya hanya supaya lu jangan mengantuk.
sadar bahwa hati Tuhan itu di situ. Dan Paulus bilang, saya orang merdeka. Saya mau bilang kesimpulan saya tutup begini. Kalau kita masih menyembah di tengah kondisi, masih bisa dikondisikan oleh situasi. Entah karena kita lapar, kita tidak punya uang. Anda sedang dijajah. Anda dalam penjara. Yang kedua, kalau kita tidak pernah pikir ini dampaknya untuk apa, dengan Tuhan nanti dampaknya kepada keluarga saya apa, dampaknya untuk masa depan saya apa, Anda belum merdeka. Yang ketiga, kalau kita hanya datang duduk ibadah pulang, duduk ibadah pulang, duduk ibadah pulang, hatimu tidak pernah membawa orang-orang datang pada Tuhan, Anda juga bukan orang merdeka. Mengerti ya? Terus saya renung ini firman Tuhan dalam beberapa hari ini, saya bilang, Tuhan, saya belum pernah khotbah ini, tapi saya sendiri sedang dihantam oleh Tuhan, seperti dengan telapak tangan Tuhan. Lu juga belum merdeka, kalau lu masih dalam 3 kondisi ini. Sekarang saya tanya, siap kita merdeka? Kalau siap merdeka, mulai sekarang, apapun yang terjadi, Tuhan, saya mau menyembah Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Kalau Anda mau jadi orang merdeka, sekali lagi, setiap apa yang kita pikir baik-baik. Ini melukai orang tua kah? Ini melukai gereja kah? Ini melukai Tuhan kah? Ini melukai dia kah? Atau tidak? Kalau ini melukai, Anda belum merdeka. Yang terakhir, saya tutup tadi, saya bilang, orang yang merdeka bukan orang yang di luar sana yang kelihatan tidak dalam penjara, tapi kita yang tidak pernah pikir tentang jiwa-jiwa. Kita bukan orang merdeka. Tepuk tangan dan kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama.